Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Bertemu lagi bersama saya, masuk ke materi IPA, judulnya itu bunyi dan sifatnya. Bapak Ibu warga belajar semua, mungkin sudah tahu bunyi itu apa, ya tidak perlu diterangkan lagi, tapi dalam pembelajaran di kali ini, kita coba jelaskan terlebih dahulu. Bunyi yaitu energi gelombang yang berasal dari suatu benda yang bergetar. Jadi, setiap benda yang bergetar itu otomatis secara langsung pasti menghasilkan bunyi. Nah, bunyi-bunyian tersebut itu pasti berbeda tergantung getaran yang dihasilkannya. Mungkin Bapak Ibu semua pernah mengalami juga waktu sedang berkumpul dengan teman-teman ya, di sebuah ruangan, dan di bawah ruangan, di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah mejanya tersebut dipukul-pukul, meja tersebut juga menghasilkan bunyi, ya bunyi, dan bunyi tersebut itu khas dari sebuah meja yang dipukul. Kemudian ada juga yang menggunakan alat musik. Nah, alat musik di sini misalkan ketika kita berkumpul bersama teman-teman, ada yang membawa gitar, ada yang membawa alat musik yang lain, kecerek ataupun apapun, itu bisa menghasilkan bunyi juga. Nah, gitar itu yang bergetarnya apa? Senar yang ada pada gitar tersebut, ya. Otomatis itu pasti menghasilkan bunyi. Kemudian kecerek, ya, karena itu ada bagian seng yang bertemu satu sama lainnya dan pasti juga bakal menghasilkan bunyi. Nah, di sini ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama, gelombang bunyi mampu merambat melalui zat cair, gas, dan padat. Nah, gelombang bunyi ini merambat melalui zat cair, gas, dan padat. Zat cair seperti apa misalkan? Ya, dapat kita lihat kalau misalkan dalam air atau di kolam ikan yang lumayan luas, biasanya kalau angin tertiup, si gelombang yang terjadi pada air tersebut juga akan menghasilkan sebuah bunyi. Ya, sebuah bunyi. Gas dan zat padat juga sama. Kemudian gelombang bunyi dapat dipantulkan. Nah, dapat dipantulkan itu seperti apa? Misalkan kita sedang berada dalam sebuah ruangan, ya. Di ruangan tersebut kita berbicara dan pasti akan terdengar suara pantulan kita sendiri. Nah, itu salah satu bukti bahwa gelombang bunyi itu dapat dipantulkan. Kemudian, yang selanjutnya, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Dibiaskan itu gimana? Disamarkan. Ya, disamarkan. Jadi bunyi tersebut juga bisa terasa samar, terdengar samar. Karena apa? Karena itu hukum dari sifat bunyi tersebut. Karena bunyi juga dapat dibiaskan. Nah, kemudian ada jenis gelombang bunyi. Nah, bunyi di sini terbagi menjadi 3 bagian. Ada infrasonik, ada audiosonik, ada ultrasonik, dan memiliki intensitas yang berbeda dari setiap bagiannya. Misalkan di infrasonik, ini kekuatan yang ada pada infrasonik ini dari 0 sampai 20 Hz. Hz itu apa? Hz itu satuan untuk besaran pada bunyi. Ya, kemudian yang keduanya ada audiosonik. Nah, audiosonik itu apa? Audiosonik itu suara yang getarannya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu dari audiosonik. Kemudian yang ultrasonik, ini yang lebih besar, lebih kuat, ya. Ultrasonik ini kapasitasnya itu dari 20.000 Hz sampai tidak terhingga, ya, sampai tidak terhingga. Sehingga pada bagian ultrasonik inilah yang paling besar atau bisa dikatakan yang paling keras bunyi yang dihasilkannya. Nah, berdasarkan frekuensinya, itu jadi frekuensi yang ditimbulkan dari gelombang bunyi itu terbagi menjadi 3 ya Bapak Ibu semua. Ada infrasonik, ada audiosonik, ada ultrasonik. Nah, di sini kita bahas satu persatu.
Infrasonik adalah bunyi yang cenderung lemah. Nah, tadi saya jelaskan, kekuatannya itu apa? Hanya 20 getaran per detik. Tadi saya menyebutkan 20 Hz. Hz itu satuan dari satuan detik. Nah, ada apa saja atau hewan atau makhluk hidup apa saja yang bisa mendengar dari getaran 20 Hz tersebut? Yang pertama, ada jangkrik, yang kedua anjing, yang ketiga angsa, dan gajah. Itu dapat mendengar jenis bunyi tersebut. Sehingga ini makhluk hidup yang barusan disebutkan ini hanya bisa mendengar pada kekuatan infrasonik, ya. Kemudian yang kedua ada audiosonik. Nah, audiosonik bunyi yang dapat kita dengar dengan jumlah getarannya berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, 20.000 Hz ini tadi satuan saya sudah sebutkan ya, getaran per detiknya. Ya, getaran per detiknya. Nah, di sini siapa yang bisa mendengarnya? Yang lebih dominan bisa mendengar itu manusia, termasuk kita. Termasuk saya, Bapak Ibu semua, warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis ini, semuanya bisa mendengar. Ya, dari kisaran 20 sampai 20.000 Hz per detiknya. Nah, kemudian yang ketiganya ada ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat dan levelnya sudah di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyi dari ultrasonik mencapai lebih dari 20.000 getaran per detiknya. Nah, di sini Bapak Ibu semua harus bisa mengetahui ada makhluk hidup apa saja yang bisa mendengar dari ultrasonik ini. Di sini kita bisa bahas bersama, yaitu contohnya kelelawar. Ya, kelelawar. Bapak Ibu mungkin sudah semua pernah melihat, bahkan juga sering melihat yang namanya kelelawar seperti apa. Itu bisa mendengar dari frekuensinya itu 20.000 Hz ke atas. Ya, kemudian ada juga lumba-lumba. Nah, lumba-lumba mungkin kita sering melihatnya itu di TV ya. Dulu juga sempat ada di wilayah Ciamis, di Lokasana sempat ada acara yang menampilkan lumba-lumba, tapi itu hanya bisa beberapa hari saja dilihatnya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya Bapak Ibu semua mendapatkan nilai yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.